Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali pagi hari ini saya menyapa Bapak Ibu Saudara dengan harapan bahwa Bapak Ibu Saudara semuanya ada dalam pertolongan, pemeliharaan dan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita baru saja melewati masa pandemi yang cukup panjang, kurang lebih 2 tahun kita masuk dalam masa pandemi. Dan sebagai akibat dari masa pandemi ini, ada banyak orang yang mengalami kesulitan-kesulitan, ada banyak orang yang mengalami berbagai macam persoalan di dalam kehidupannya, ada kebutuhan-kebutuhan mereka yang harus dikejar sedemikian rupa agar mereka bisa eksis kembali di tengah-tengah menjalani kehidupan ini. Dan tidak sedikit di antara orang-orang tersebut juga adalah anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya pada pagi hari ini saya ingin membagi isi hati Bapa kepada kita. Di dalam Filipi pasalnya yang keempat ayat yang ke-19 berkata begini, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Paulus di dalam urapan Allah, di dalam perkenanan Tuhan, menyampaikan isi hati Tuhan, isi hati Bapa kepada jemaat Filipi 2000 tahun yang lalu, bahwa Allahku, Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu adalah Allah yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan, memenuhi keperluan orang-orang percaya di Filipi. Dan di dalam ayat ini dengan sangat jelas Paulus berkata bahwa Allahku akan memenuhi segala. Segala berarti semuanya. Bukan hanya sekedar berbicara soal materi saja, bukan hanya sekedar berbicara soal hal-hal yang sifatnya jasmani saja, tetapi semua keperluan kita. Mungkin ada orang-orang yang hari ini secara materi mereka berkekurangan. Artinya mereka membutuhkan materi yang lebih untuk melanjutkan kehidupan mereka sehari-hari. Tetapi ada juga sebagian orang yang sudah terpenuhi kebutuhannya secara materi. Mereka punya uang yang banyak, deposit yang banyak, tetapi secara sadar atau tidak sadar mereka membutuhkan sahabat, membutuhkan rekan di dalam hidupnya, membutuhkan penerimaan di dalam hidupnya. Sehingga saya mau katakan kepada kita bahwa tidak ada satu orang pun di atas muka bumi ini yang hari ini tidak memiliki keperluan, yang tidak memiliki kebutuhan. Dan kalau hari ini ada di antara para pendengar yang menyaksikan sermon today ini berkata, Tuhan, aku punya kebutuhan ini, aku punya kebutuhan itu, aku butuh sahabat, aku butuh teman, aku butuh penerimaan, aku butuh banyak hal dalam hidup ini. Dengarkan firman Tuhan dengan jelas memberikan jaminan kepada kita bahwa Allah kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. So Tuhan ingin memenuhi kebutuhan kita bukan berdasarkan latar belakang pendidikan kita, bukan berdasarkan latar belakang status sosial kita, bukan berdasarkan jabatan kita dan lain sebagainya. Tapi Tuhan berkata, aku akan memenuhi kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaanku. Soal kitab berkata, punya Tuhanlah langit, punyalah Tuhanlah bumi serta segala isinya. Kalau Tuhan berkata dia mau memenuhi keperluanmu menurut kekayaan kemuliaannya, artinya dia punya kemampuan karena dia punya segala-galanya. Dan dia bertanggung jawab untuk memenuhi keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Tetapi bagaimana caranya agar kita dapat menikmati pemeliharaan Tuhan, tercukupkan kebutuhan kita dari hari ke hari? Mari kita belajar apa yang dilakukan oleh jemaat yang ada di Filipi. Ayat 10 berkata demikian, aku bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Hal yang pertama Paulus berkata, kenapa Tuhan melepaskan ikatan perjanjian kepada jemaat di Filipi? Karena jemaat Filipi
kembali membangkitkan, menumbuhkan pikiran dan perasaan mereka kepada Rasul Paulus. Rasul Paulus adalah seorang yang diutus oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan dengan cara Tuhan yang luar biasa. Rasul Paulus adalah seorang hamba yang memperkenan hati Tuhan, yang memberikan hidupnya sepenuhnya untuk Tuhan. Itu sebabnya ketika jemaat di Filipi mulai membangkitkan kembali perasaan mereka, cinta, kasih sayang mereka kepada Rasul Paulus, mendoakan Rasul Paulus, itu sama dengan mereka membangkitkan kembali rasa cinta dan kasih sayang mereka kepada Tuhan. Dan Tuhan berjanji setiap orang, setiap pribadi dan saudara sekalian yang mau belajar untuk terus membangkitkan, menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayangmu kepada Tuhan, maka Tuhan berjanji untuk memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Yang kedua yang saya pelajari dari hal ini, mereka bukannya sekedar membangkitkan rasa pikiran dan perasaan mereka melalui doa-doa mereka, melalui perhatian mereka kepada Rasul Paulus. Hal yang kedua yang mereka lakukan, ayat 11 berkata begini, "Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal, dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku." Yang kedua, Paulus ingin katakan bahwa setiap orang yang memperhatikan hamba-hamba Tuhan, yang menaruh kasih, memberikan kekuatan, memberikan motivasi dan dorongan kepada hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, mereka menerima ikatan perjanjian untuk diberkati Tuhan, dipenuhi keperluannya menurut kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Bagian yang kedua, mereka orang-orang percaya yang mau berkorban, membagi sebagian daripada hartanya buat pelayanan pekerjaan Tuhan, buat hamba-hamba Tuhan, keperluan hamba-hamba Tuhan. Percayalah, engkau tidak akan kekurangan, karena Tuhan yang bertanggung jawab atas kehidupanmu. Saya bisa membayangkan bagaimana ketika jemaat Filipi mengambil bagian, memberikan persembahan diakonia, memberikan persembahan lain-lain kepada Rasul Paulus. Rasul Paulus hidup dalam keberkatan Tuhan, dan dia terus berdoa buat mereka. Dia berdoa, dia membawa jemaat Filipi ke dalam tangan Tuhan, dan Tuhan memberkati jemaat yang ada di Filipi. Saudara, bahkan Paulus berkata, "Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi," ayat 15, "pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu." Bayangkan Bapak Ibu Saudara, jemaat Filipi bahkan merasa berhutang budi kepada Rasul Paulus yang terus menanamkan benih ilahi kepada mereka, menanamkan kebenaran firman kepada mereka. Mereka tahu bahwa firman yang disampaikan oleh Rasul Paulus, yang olehnya mereka beroleh anugerah keselamatan itu, firman benih ilahi yang ditanamkan, ditaburkan oleh Rasul Paulus di tengah-tengah jemaat oleh Tuhan di Filipi itu, tidak bisa digantikan dengan apapun juga selain mereka memberikan perhatian, kasih sayang, memotivasi, mendoakan, mendorong Rasul Paulus untuk terus bersemangat, maju di dalam Tuhan, di dalam pelayanan, tetap kuat dalam menghadapi situasi apapun juga. Dan mereka juga memberikan persembahan kasih mereka kepada Rasul Paulus. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita mendapatkan pelajaran yang luar biasa. Dan jelas Paulus katakan begini, ayat 17, "Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu." So, kalau kita tahu berkorban buat pelayanan pekerjaan Tuhan, berkorban buat hamba-hamba Tuhan, Paulus bilang itu bukan buat saya sebenarnya, tetapi apa yang kamu lakukan itu justru memperbesar keuntunganmu. Alkitab berkata, banyak memberi, banyak menerima, banyak menabur, banyak menuai. Hari ini kita mendapatkan pelajaran dua hal penting. Kalau kita ingin keperluan kita dipenuhi oleh Tuhan, kalau kita ingin Tuhan betul-betul
betul-betul mengambil tanggung jawab sepenuhnya atas hidup kita. Yang pertama tadi, bangkitkan pikiran dan perasaanmu. Tumbuhkan pikiran dan perasaanmu kepada hamba-hamba Tuhan yang setia melayani Bapak Ibu Saudara. Doakan mereka, topang mereka, berikan motivasi kepada mereka, kuatkan, teguhkan mereka supaya mereka tetap kuat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Yang kedua adalah teruslah berkorban buat pelayanan pekerjaan Tuhan. Jangan berhenti berkorban. Mungkin saudara dalam kekurangan, tapi Tuhan pasti memperhitungkan pengorbananmu justru di dalam masa-masa kesulitanmu, kekuranganmu. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati Indonesia. Tuhan memberkati Kota Palu. Shalom. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Yesus, kami sudah dengar firman-Mu. Hamba berdoa biar anugerah, pertolongan dan perkenanan Tuhan turun atas kami semua, sehingga kami menjadi pelaku firman Tuhan, dan olehnya kami menerima setiap janji-janji Tuhan dalam hidup kami. Terpujilah Tuhan, ampuni kami dari setiap dosa dan salah kami. Kami beraktivitas bersama dengan Engkau ya Roh Kudus, yang menuntun langkah hidup kami, membawa kami di jalan kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.